Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBS dimanapun antum berada, Alhamdulillah kali ini kita akan berbincang-bincang tentang asal usul atau segi penciptaan bangsa jin. Siapakah bangsa jin itu, dari mana asalnya, dan bagaimana ia diciptakan. Nah, untuk membahas hal ini tentu saja kita harus merujuk kepada guru kita yang lebih memahami tentang bangsa jin ini sendiri. Dan sebelum menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat bagi umat muslim yang lain. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Assalamualaikum Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi, kita sering mendengar kata jin, jin dan jin, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Sebenarnya apa sih bangsa jin itu, Ustazi? Dan bentuknya mungkin bagaimana, atau diciptakan dari apa, Ustazi? Pada Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan bangsa jin mim marijim min nar, dari campuran api dengan lainnya. Intinya bangsa jin diciptakan bukan hanya dari api. Ya, intinya bangsa jin diciptakan bukan hanya dari api, melainkan dengan campuran-campuran lainnya, maka timbullah plasma atau ion elektron, sehingga menjadilah bahan dasar untuk penciptaan bangsa jin. Ini adalah gagasan yang disampaikan oleh guru kita, Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh dari Mesir, yang semoga Allah berkahi keilmuan beliau, sehingga kita tidak salah memahami dari mana bangsa jin diciptakan, dari apa bangsa jin diciptakan. Lalu kita harus mengerti juga tipe-tipe bangsa jin itu bagaimana, sehingga kita tidak mudah dibodohi atau ditipu dengan pengakuan-pengakuan dan perkataan mereka. Al-jinnu salah satu asnaf. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, al-jinnu salah satu asnafin. Jin ada 3 jenis. Yang pertama, ya, sinfun lahum ajnihah. Jenis yang memiliki sayap, yatiruna biha fil hawa. Mereka gunakan berterbangan di langit-langit sebagaimana halnya burung. Lalu yang kedua, wasinfun kilabun wahayatun. Jin-jin kalangan anjing dan ular-ular. Tentunya anjing dan ular dari kalangan mereka. Ya, bukan berarti ular yang di alam manusia itu jin, bukan. Tetapi di alam jin ada juga kalangan anjing dan ular-ular mereka. Dan yang ketiga, sinfun yanhiluna wa yad'anun. Atau makna singkatnya, jin yang sifatnya suka tinggal di suatu tempat dan bepergian, seperti manusia. Terkadang mereka tinggal di rumah kita, atau kalau kita mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka kadang bertinggalan di kuburan, di pasar-pasar, di lorong-lorong, di perairan, bahkan di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah kayak itu, atau tempat-tempat yang lembab seperti kamar mandi. Maka kita harus waspada, harus mengenal betul ciri-ciri bangsa jin itu tersendiri, bagaimana ketika mereka mengganggu rumah-rumah kita. Masya Allah. Berarti di rumah kita juga ada kemungkinan bangsa jin itu menempati, ya Ustaz ya? Sangat mungkin. Lalu bagaimana ciri-cirinya kalau rumah kita itu sedang diganggu atau dihuni oleh bangsa jin, Ustaz? Banyak. Ya. Ciri yang paling mudah, pertama, orang yang ada di rumah itu mendadak malas. Ya, bukan sifat tabiat awalnya ya. Ada orang yang rajin tapi tiba-tiba mendadak malas untuk ibadah. Mendadak marahan. Cekcok tak ada hentinya, khususnya sudah berkeluarga. Atau anak yang selalu rewel dan susah diatur. Juga ciri yang lain, misalkan di rumah itu suka ada suara ledakan di atap. Atau suara orang berlarian, atau bahkan hentakan-hentakan. Yang sifatnya bertempo kah, atau seperti batu yang dilemparkan, atau pasir yang ditaburkan. Atau biasanya di rumah itu juga ada suara-suara yang mana tidak diketahui sumber aslinya. Entah suara menangis, ketawa, ngobrol, teriak, dan suara lainnya. Dan biasanya ciri-ciri rumah yang diganggu jin juga, di dalamnya banyak sekali cicak-cicak, banyak tikus-tikus, banyak kecoa, banyak semut-semut, yang mana kita tidak tahu dari mana asal mereka. Padahal kita sering membersihkan rumah kita misalkan. Kita buang sampah-sampah, kita rawat rumah kita, tapi ada aja itu hewan-hewanan tadi. Nah, itu bisa jadi
adalah ciri-ciri daripada gangguan setan. Alhamdulillah sejauh ini insya Allah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari gurunda kita Ustadz Azimam mengenai profil dari bangsa jin. Dan pertanyaannya sekarang yang insya Allah akan saya tanyakan kepada beliau adalah bagaimana cara membentengi diri kita atau rumah kita dari gangguan bangsa jin itu Ustadz. Dengan kata lain, bagaimana cara mengusir bangsa jin yang berada di rumah kita itu? Baik, ya mungkin yang antum maksud bagaimana menghindari, membentengi dan mengusir ya jin-jin zalim yang ada di rumah kita. Baik. Yang pertama, sebelum kita mengusir mereka, kita harus cari tahu asbab atau penyebab mereka datang. Penyebab mereka mengganggu rumah kita. Kenapa? Yang pertama mungkin kita jarang ibadah di dalamnya. Ya. Nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Maknanya, sinarilah rumah-rumah kalian dengan salat dan bacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, artinya kita cek diri kita introspeksi dulu. Apakah di rumah kita suka dibangun ibadah di dalamnya? Apakah kita suka salat sunnah? Apakah kita suka membacakan Al-Quran di rumah kita? Kalau itu sudah diamalkan, insya Allah tidak ada gangguan. Tapi kalau masih ada gangguan, maknanya kita cek hal yang lain. Adakah patung-patung di rumah kita? Adakah jimat-jimat di rumah kita? Atau bahkan mungkin foto seseorang atau gambar bernyawa yang diyakini memiliki keberkahan tertentu, memiliki khasiat tertentu, khususnya menangkal sihir, jin, santet, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ada, segera dihancurkan dan dihilangkan dari rumah kita. Karena itu adalah daya magnet yang amat sangat kuat untuk menarik bangsa jin zalim untuk mengganggu rumah kita. Nah, setelah itu, kalau kita sudah benahi rumah kita dari segala sesuatu yang menyebabkan bangsa jin itu tertarik, baru kita terapi rumah kita dengan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innama syaitan, sungguh syaitan yanfiru, akan lari terbirit-birit minal baiti, dari rumah. Allati tuqra'u fi surat Al-Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Lalu cara yang kedua, kita bisa ambilkan seember air atau secukupnya. Kita bacakan Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, juga An-Nas. Lalu kita aduk, ya, terus sambil mengaji, boleh sekali, 2 kali, 3 kali, sebanyaknya boleh juga. Karena semakin banyak ayat Al-Quran yang dibacakan, semakin banyak keberkahan yang kita dapat. Lalu kita siram semua, ya, semua sisi pojok dari rumah kita. Mulai dari gerbangnya, setiap pintunya, ventilasinya, jendelanya, kolong-kolong, bahkan kalau bisa dipel. Ya. Atap kita, kalau sering ada yang berjalan misalkan, seolah ada yang berjalan di atap kita, kita naik ke atapnya, kita siram di atas. Ya, di plafon itu kita siram. Maka insya Allah dengan cara itu Allah singkirkan gangguan-gangguan jin di rumah kita. Tapi kalau masih ada, apa yang harus kita lakukan? Kita kumandangkan azan di dalam rumah kita. Ya, kita kumandangkan azan dengan lantang, maka insya Allah Allah hilangkan juga gangguan-gangguan di rumah kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Alhamdulillah pemaparan yang cukup singkat namun padat isinya dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Jika teman-teman memiliki pertanyaan yang belum kami jawab dalam video ini, maka silakan beri pertanyaan itu di kolom komentar. Silakan ditulis. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas, kita ulik, kita jawab insya Allah. Jangan lupa teman-teman, nasihat-nasihat dan pemaparan dari Ustadz kita tadi diamalkan sebaik-baiknya dan tetap dijaga ibadahnya dalam segala situasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dalam keberkahan, dalam rahmatnya dan dalam perlindungannya yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.